Sampurasun. Hari ini saya akan membuka 5 ilmu pusaka masyarakat Sunda. Suku Sunda merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Suku Sunda berada di dataran Pulau Jawa yang hidup berdampingan sejak dulu dengan suku Jawa. Meskipun masih satu pulau, tetapi kebudayaan di antara keduanya jelas berbeda. Apalagi dalam segi tutur bahasa dari masing-masing suku. Suku Sunda mayoritas hidup di sebelah barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tempat tinggal suku Sunda sering disebut dengan Tanah Sunda, Tanah Pasundan, atau Tanah Parahyangan. Moto hidup yang sangat terkenal di Tanah Sunda adalah Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, yang berarti saling bertukar pikiran, saling menajamkan pikiran, saling mengasihi, dan saling menjaga. Rukun, damai, bahagia, dan sejahtera adalah perilaku dari masyarakat suku Sunda. Tidak pernah memandang orang lain itu tidak baik. Bahkan nenek moyang dari suku Sunda adalah manusia yang penuh dengan tata krama dan sopan santun. Makna dari ketiga kalimat tersebut, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, begitu dalam filosofis, menggambarkan karakter orang Sunda yang ramah, santun, penyayang, dan kritis. Semuanya sudah lama terkandung dalam tata laku dan hidup suku Sunda sejak dahulu kala. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat Sunda yang modern tidak sedikit masih mengamalkan nilai-nilai di atas sebagai pedoman etika sehari-hari, meskipun di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kian menghujam dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Sunda. Hal itu tidak sedikit pun mengubah karakter asli dari sebagian besar masyarakat Sunda, apalagi yang hidup di wilayah pedesaan. Selain ketiga kalimat indah di atas, juga terdapat lagi istilah-istilah kuno dalam kebudayaan Sunda yang memiliki nilai-nilai dan makna filosofis yang dalam. Di antaranya ada 5 istilah ilmu pusaka kuno yang terdapat dalam kebudayaan Sunda. Masyarakat Sunda sering menyebutnya dengan istilah 5 ilmu Ki Sunda. Ilmu-ilmu orang Sunda tersebut sangat erat maknanya dengan istilah ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian yang seringkali dimiliki oleh orang tua zaman dahulu. Tetapi semakin berkembangnya pola pikir masyarakat Sunda, maka dari istilah ilmu kesaktian tersebut ternyata seringkali disalahartikan, sehingga dimaknai benar-benar ilmu kesaktian yang dipelajari turun-temurun. Padahal istilah-istilah tersebut hanyalah istilah simbolis yang memiliki makna dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Sunda. Tentu sebagian orang mengira bahwa itu ilmu benar-benar ada dan nampak dan bisa dipelajari. Emang benar bisa. Tetapi orang tua, leluhur kita, leluhur Sunda lebih mengutamakan makna filosofis yang terkandung di dalam 5 ilmu Ki Sunda itu, sehingga
mampu menggambarkan karakter yang memiliki nilai-nilai yang sangat istimewa, sehingga bagi orang-orang Sunda seperti kelakuan itu menjadi dasar dalam melangkah atau berpijak. Bahkan tidak saja berhubungan dengan manusia, tetapi berhubungan dengan alam pun mereka masih dan pasti akan menggunakan tata krama dan laku, sehingga dalam tiap langkah, tiap pijakan, tiap karya dilandasi dengan nilai-nilai keluhuran dan etika. Apa saja istilah-istilah tersebut? Sebagaimana yang dilansir dalam satu halaman Facebook bernama Sunda Bijak dengan judul Kintunan Tisepuh Kanggo Anaking atau Jimat Awaking. Yang pertama, ilmu saepi. Ilmu saepi bukanlah berarti sebuah ilmu yang dapat menyampaikan seseorang ke suatu tempat atau ilmu yang bisa membuat seseorang terbang layaknya Superman. Tetapi ilmu saepi atau ilmu yang membuat seorang ini merupakan singkatan dari sae, pikiran, bagus, pemikiran, yang merujuk pada karakter cerdas, inovatif, dan juga kreatif. Ini maksudnya. Jadi falsafah ilmu saepi itu bukan saja memang ada ilmu itu sendiri, tetapi lebih kepada serapan-serapan dan nilai-nilai luhur yang berada dari ilmu saepi. Disimpulkan dengan sebutan saepi alias sae pikiran atau bagus pemikirannya, sehingga dalam menilai suatu masalah tidak asal punya, tidak asal pelan, tetapi difikirkan dulu, disikapi dulu, dibulak-balik, sehingga akan menjadi sebuah keputusan yang sangat menguntungkan semuanya. Ini yang disebut dengan saya pikiran. Jadi kalau di dalam kehidupan berbangsa ini sering kita temukan di ilmu hukum juga itu mengedepankan asas praduga tak bersalah, selalu mengedepankan baik. Jadi tidak lantas menghakimi atau menjustik kepada seseorang ketika ia sekalipun melakukan kesalahan. Jadi dilihat dulu dasar-dasar, alasan-alasan. Yang kedua, ilmu napak sancang. Secara bahasa, ilmu napak sancang diartikan sebagai ilmu kanuragan yang bisa membuat seseorang berjalan di atas air, layaknya sosok Naruto dan ninja dalam serial anime terkenal yaitu Naruto. Tetapi maka dibalik ilmu napak sancang adalah bahwa seseorang harus bisa menapaki kehidupan ini dengan segala gelombang dan lika-likunya, serta dapat berjalan di atas segala keadaan tanpa merasa putus asa. Ini maksudnya. Jadi ilmu napak sancang bagi orang Sunda itu orang yang harus melakoni segala aktivitas. Jadi aktivitas itu jangan hanya direncanakan dalam kepala saja, tetapi dijalankan dengan perilaku, sehingga gelombang kehidupan itu benar-benar mengikuti dan memang benar-benar didalami, dikerjakan. Maka sebenarnya bagi orang Sunda itu kerja dulu, tidak banyak rencana tapi banyak kerja. Tidak banyak berarti ada rencana langsung dikerjakan. Jadi kalau bahasa Sundanya ulah diengke-engke mesti jadi bangke. Ini yang maksud dengan ilmu napak sancang, sehingga bisa berjalan di mana saja
maksudnya bisa mengarungi, bisa menapaki kehidupan ini dari beberapa segi, beberapa unsur. Segala gelombang kehidupan itu bisa diarungi tanpa ada keluh kesah. Intinya orang Sunda tidak mudah putus asa. Selain itu, napak sancang juga bermakna bahwa seorang yang memiliki ilmu ini adalah seseorang yang memiliki sifat atau watak yang dapat diterima oleh seluruh golongan ataupun mazhab, dan tidak berkedawang alias keras kepala, sebagaimana air yang dapat menerima kita untuk berjalan di atasnya. Begitu juga bagaimana penerimaan sosial masyarakat kepada kita. Jadi ajaran ilmu napak sancang itu tegas bahwa kita harus mengayomi, semuanya kita rangkul, semuanya kita ajak, semuanya adalah manusia, tidak melihat dia agamanya apa, tidak melihat bentuk kulitnya apa, turunan dari mana, tidak, tetapi merangkul. Nah, sikap-sikap ini yang menyebabkan seseorang itu mulia. Itu yang disebut makna dari ilmu napak sancang. Yang selanjutnya ilmu kebal. Ilmu kebal sendiri sering diartikan sebagai ilmu yang membuat seseorang kebal atau tahan dipukul atau ditusuk oleh senjata tajam, ataupun bahkan ditembak oleh senapan apapun. Sedangkan makna filosofis dari ilmu kebal adalah bahwa seseorang yang memiliki ilmu memiliki karakter kuat, disiplin, teguh pendirian dan konsisten, dan juga memiliki karakter yang tidak mudah terbawa oleh arus negatif pergaulan, terutama godaan dari setan yang juga sering dimaknai dengan istilah istiqomah. Ini ilmu kebal itu istiqomah, lain adiguna gede hulu merakadawang, bukan, tetapi teguh, kuat, disiplin dan konsisten. Ini ajaran dari yang disebut dengan ilmu kebal. Yang selanjutnya adalah ilmu rawarontek. Pernah mendengar kisah Rahwana, tokoh antagonis dalam kisah pewayangan Ramayana? Jika kita melihat sekilas, dia memiliki semacam ajian atau mantra sakti yang bernama rawarontek, yaitu suatu ilmu sakti yang berfungsi agar seseorang yang memiliki tidak akan mati dan mampu menyambungkan kembali anggota tubuh yang semula terpotong dengan syarat pemiliknya harus menginjak bumi. Jadi apa maknanya? Nah, itu kan ilmu itu ada, tetapi lebih kepada ajarannya laku. Maksudnya ilmu rawarontek itu adalah ilmu tersebut bahwa seseorang yang memiliki ilmu ini adalah seorang yang sosok yang dapat selalu menyambungkan tali silaturahmi. Jadi ketika ada jalinan silaturahmi yang sudah terputus, makanya sambungkan kembali. Harus tapak ke tanah, ya harus jalani, berjalan, jambangi, datangi, kunjungi. Jadi biar kekeluargaan itu tidak terputus, tidak ada istilah parum obor atau putus silaturahmi dengan keluarga, sehingga tidak akan hilang nilai-nilai luhur keluarganya itu. Jadi sering silaturahmi, ini makna dari ilmu rawarontek itu membangun kembali keruntuhan, perpecahan yang sudah terjadi di masa lalu, diperbaiki lagi, sering diperbaiki lagi dan terus diperbaiki lagi di masa kini, sehingga menjadi utuh kembali dalam wadah keluarga. Ini sehingga tidak ada persengketaan dan permusuhan. Selain itu juga mampu untuk
menenteramkan orang-orang yang terbawa oleh nafsu dan dapat merangkul setiap orang meskipun di atas perbedaan. Jadi bedanya itu disambungkan, dikumpulkan, disatukan. Maka motonya adalah tidak memperbanyak perbedaan tapi memperbanyak kesamaan. Itu moto dari ilmu rawaronte. Yang terakhir, yang kelima adalah ilmu halimun. Secara bahasa keseharian, ilmu halimun sering diartikan sebagai sebuah ilmu kesaktian yang dapat membuat seseorang menghilang dan tidak dapat terlihat oleh indera penglihatan manusia. Tetapi hakikat makna di balik ilmu halimun adalah bahwa seseorang yang memilikinya mampu untuk bersembunyi di dalam terang dan muncul dalam kegelapan. Maksudnya adalah karakter rendah hati tidak mengunggulkan diri sendiri di atas orang lain, tidak menampakkan kebaikan-kebaikan palsu di hadapan orang banyak agar dipandang baik, serta tidak merasa paling benar dan paling segala-galanya. Jadi sebaik mungkin harus mampu menyembunyikan setiap kebaikan dari pandangan manusia sebagai bentuk keikhlasan dalam berbuat baik, dan mampu hadir tatkala dibutuhkan oleh orang lain yang sedang kesusahan. Itu maksud dari ilmu halim. Jadi semoga pembahasan kali ini menjadi motivasi untuk diri kita, untuk semuanya yang senantiasa mencari kesejatian diri, sehingga menjadikan diri ini berkualitas. Dan juga pengingat bahwa segala bentuk budaya memiliki kearifan dan makna filosofis yang mendalam, dan itu sebagai bentuk keberagaman budaya Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.